Apa yang akan terjadi jika Godzilla beneran ada? Atau dengan kata lain, hidup di dunia nyata? Apa yang akan diperbuat oleh umat manusia jika makhluk sebesar itu berkeliaran di planet bumi? So, di video kali ini, gue akan membahas tentang kemungkinan keberadaan makhluk seperti Godzilla dan bagaimana respon manusia menghadapi bahaya seperti itu. Apakah manusia bisa mengalahkan Godzilla? Atau memang manusia udah ditakdirkan untuk pasrah dalam keadaan seperti itu? Sebelum kita mencari tahu bagaimana manusia menanggapi kemunculan Godzilla, pertama-tama kita akan membahas atau melihatnya dari banyak perspektif, termasuk apakah makhluk seperti Godzilla memungkinkan untuk bisa berada di planet bumi. Karena kalau patokannya adalah film, maka hal itu kurang realistis. Contohnya keberadaan Halloween yang menjadi asal-usul para Titan di dalam filmnya, yang memang sampai sekarang hanya sebatas teori aja. Jadi di sini kita akan membayangkan entah gimana ceritanya Godzilla tiba-tiba ada di bumi. Nah, hal yang pertama adalah mengukurnya lewat perspektif biologi dan evolusi. Ada dua hal penting yang bisa dilihat jika menggunakan sisi biologis dan evolusi. Yang pertama dari segi biologis, yaitu ukuran dan metabolisme. Jika Godzilla memang ada, maka bisa dipastikan kalau ukuran Godzilla akan jauh melebihi makhluk hidup terbesar apapun yang pernah ada di bumi, termasuk dinosaurus. Dari segi biologi konvensional menunjukkan secara fakta bahwa makhluk sebesar itu jika hidup di bumi, maka akan menghadapi tantangan metabolisme yang luar biasa, yang artinya panjang rantai makanan dan pasokan energi untuk mendukung metabolisme tubuh yang besar menjadi sangat penting. Anggap aja Godzilla memang membutuhkan energi nuklir sebagai makanan utamanya. Nah, masalahnya, selain kita tidak mengenal Halloween sebagai penghasil energi tambahan, kita juga hanya mempunyai energi nuklir lewat reaktor pembangkit yang jumlahnya tentu nggak sebanyak jika dibandingkan dengan ukuran biologis Godzilla yang sangat besar. Yang artinya, semakin besar tubuh suatu makhluk, maka kemungkinan energi yang dikonsumsinya juga harus banyak. Dan jika semua energi itu habis, maka rantai makanan juga akan terputus, yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme Godzilla itu sendiri. Selain itu, dengan habisnya semua pasokan makanan tadi, maka itu akan membatasi kemampuan regenerasi dan kemampuannya mengeluarkan energi radiasi, yang mana faktor seperti itu seringkali nggak digambarkan di dalam sebuah film. Karena pada dasarnya, konsep penggunaan karakter monster pada umumnya itu juga tidak memiliki basis biologis yang diketahui. Kemudian yang kedua, faktor evolusi. Dan yang pastinya mempengaruhi proses evolusi itu sendiri adalah adaptasi. Menurut penelitian, suatu evolusi itu tentunya akan menghasilkan makhluk yang sesuai dengan lingkungannya. Yang artinya, setiap makhluk bakal beradaptasi tergantung lingkungannya. Tapi proses evolusi itu juga tentunya akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Contohnya para dinosaurus. Makhluk-makhluk ini nggak serta-merta tiba-tiba udah terlahir menjadi makhluk raksasa. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Scientific Report, menunjukkan bahwa selama waktu yang panjang struktur tulang dinosaurus yang ringan bisa memungkinkan dinosaurus untuk bisa berevolusi menjadi raksasa setidaknya selama 3 kali proses evolusi. Nah, pertanyaannya, apakah makhluk seperti Godzilla mempunyai struktur tulang kayak dinosaurus? Kemungkinan enggak cuy, karena sejauh yang diketahui, bobot tubuh Godzilla bisa mencapai 20.000 sampai 60.000 metrik ton. Yang artinya, itu jauh melebihi dinosaurus terbesar yang pernah ada. Jadi dengan bobot seberat itu, makhluk sebesar Godzilla akan sulit berkembang karena batasan ekosistem yang tidak mendukung kebutuhan energi dan juga ruang. Nah, selanjutnya ada sisi perspektif fisika dan juga mekanika. Dalam hal struktur tubuh dan ketahanan, tentunya harus berkesinambungan dengan hukum fisika, seperti gravitasi dan kekuatan material. Sehingga dari sana bisa diketahui batasan pada ukuran setiap makhluk hidup. Tulang dan jaringan yang menopang makhluk seperti Godzilla akan memerlukan kekuatan yang luar biasa untuk mencegahnya mengalami kerusakan struktural. Makanya jangan heran ketika kita melihat monster yang begitu besar di suatu film, biasanya gerakannya memang dibuat sangat lambat. Dan itu memang sesuai dengan realitanya. Karena semakin besar tubuh suatu makhluk, maka akan semakin berat juga gravitasi yang diterima. Selanjutnya, kemunculan Godzilla jika dilihat dari perspektif ekologi dan lingkungan. Dampak ekologi akan kehadiran makhluk sebesar itu tentunya bakal merusak ekosistem, merubah rantai makanan, dan berpotensi menyebabkan kepunahan spesies lain.
Contoh misalnya jika sumber energi nuklir sudah habis dikonsumsi, apa yang akan dilakukan Godzilla? Kalau dia bisa melewati proses evolusi, tentunya dia juga bakal bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan andai dia bisa melakukannya, maka yang akan menjadi korban mata rantai selanjutnya adalah sumber daya yang lain. Misalnya, tahu-tahu Godzilla menyerap minyak bumi, yang mana sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kehidupan Godzilla pastinya akan sangat besar. Dan itu bisa mengarah pada ketidakstabilan ekologis. Nah, kemudian bagaimana respon manusia terhadap kehadiran Godzilla? Jika makhluk seperti Godzilla memang beneran ada, pastinya kita juga akan menggunakan beberapa perspektif tentang bagaimana manusia mungkin akan bereaksi. Yang pertama, perspektif militer dan keamanan. Dan yang paling masuk akal yaitu penggunaan senjata nuklir. Senjata nuklir adalah salah satu senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Namun itu juga pastinya harus melihat seberapa krusialnya kerusakan yang dibuat oleh Godzilla. Kalau dia kerjaannya cuma berenang-renang di segitiga Bermuda atau sekedar duduk di piramida, kayaknya manusia juga nggak akan menggunakan senjata nuklir. Belum lagi dampak radiasi nuklir pada lingkungan dan tentunya kecilnya potensi untuk bisa menghancurkan Godzilla, sehingga itu akan membuat penggunaan senjata nuklir sebagai pilihan yang beresiko tinggi. Nah, jika senjata nuklir dinyatakan terlalu berbahaya, maka kemungkinan manusia akan melakukan pengembangan senjata khusus. Teknologi seperti senjata elektromagnetik, senjata berbasis energi, ataupun biologi mungkin akan dikembangkan secara khusus untuk menargetkan kelemahan Godzilla. Tapi itu juga jika kelemahan tersebut dapat diidentifikasi. Untuk bisa melakukannya, maka kita akan melihat dari perspektif ilmiah dan teknologi, yaitu melakukan studi dan penelitian. Para ilmuwan mungkin akan berfokus pada bagaimana caranya mereka mempelajari Godzilla untuk bisa memahami struktur biologi dan juga mencari tahu tentang asal-usulnya, serta mencari cara untuk mengendalikan atau mungkin bisa menetralkan ancaman itu. Namun tentunya itu bisa memakan waktu yang sangat lama, dan itu juga tergantung seberapa berbahayanya Godzilla terhadap lingkungan. Nah, jika itu masih gagal, maka penggunaan teknologi canggih bisa menjadi jawabannya. Pengembangan robot, drone, atau sistem pertahanan canggih lainnya dapat digunakan untuk melacak, mengendalikan, ataupun melawan Godzilla tanpa adanya resiko yang besar terhadap manusia, seperti layaknya penggunaan senjata nuklir. Tapi minimnya resiko tersebut hanya bisa dikategorikan ke dalam jumlah korban jiwa. Karena jika kita melihat dari segi perspektif sosial dan ekonomi, maka bisa jadi korban jiwanya bakal jauh lebih banyak. Contohnya, dampak sosial. Dengan keberadaan makhluk sebesar itu, maka akan menyebabkan kepanikan dan dislokasi besar-besaran di antara populasi manusia. Kota-kota mungkin akan dievakuasi, dan struktur sosial serta ekonomi akan terganggu. Bayangin, satu kota dievakuasi ke kota lain. Itu kayak mana jadinya? Chaos banget pasti. Nah, terus yang paling signifikan dari pengaruh dampak sosial tadi ialah pengaruh beruntun terhadap dampak ekonomi. Dengan kehadiran makhluk sebesar Godzilla, kemungkinan akan menyebabkan kerusakan pada skala infrastruktur dan ekonomi global yang akan berubah dengan sangat signifikan. Karena biaya untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan semua teknologi, kehancuran kota, membangun kembali, dan menjaga keamanan pastinya bakal menguras biaya yang sangat besar. So, dengan semua perspektif tadi, pertanyaan selanjutnya, apakah kemunculan Godzilla di dunia nyata itu mungkin terjadi? Secara keseluruhan, keberadaan Godzilla di dunia nyata sangatlah tidak mungkin berdasarkan pemahaman ilmiah kita saat ini. Namun dalam skenario hipotesis di mana makhluk seperti itu benar-benar ada, maka respon manusia dalam menyelesaikan masalah secara global adalah dengan melibatkan kombinasi pendekatan militer, ilmiah, dan teknologi, serta tentunya tambahan tantangan besar di bidang sosial dan ekonomi. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang biologi dan juga kelemahan Godzilla, maka efektivitas dari upaya manusia untuk bisa mengalahkan Godzilla akan menjadi sangat spekulatif. So, kalau gitu sekian dulu untuk video pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.